بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، ألا وإن خير الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، فإن كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين مستمعين الكرام رحمني ورحمكم الله، الحمد لله، نحمد الله ونشكره على هذه النعمة التي قد أنعم الله علينا من هداية الإسلام ونعمة الإيمان ونعمة الاستقامة على هذا الدين. وثانيا، فصلوات الله ربي وسلامه على نبينا الكريم محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. Saudaraku kaum muslimin, jamaah salat maghrib wal isya Masjid Ar-Riyadh di kota Depok, yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Pertama-tama kita senantiasa panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa taala, Rabb sang penguasa alam jagat raya ini, yang paling berhak untuk dipuji dan diibadahi, yang mana Allah telah memberikan kepada kita karunia kenikmatan berupa hidayatul Islam, kenikmatan iman, dan kenikmatan istiqamah di atas agama Allah. Akhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua, kita senantiasa memuji Allah tabaraka wa taala atas segala karunia kenikmatan, baik itu nikmatul Islam, nikmatul iman, dan kenikmatan istiqamah di atas agama Allah. Dan yang kedua, tak lupa semoga salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya, dan bagi barang siapa yang mengikuti jejak beliau sampai yaumil qiyamah. Naam. Akhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, nuwasil fi darsina min kitab Syarah Al-Arba'in Nawawiyah. Kita akan lanjutkan kajian kita, pembahasan kitab Syarah Al-Arba'in Nawawiyah. Kita akan memasuki hadis yang ke-38. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, ghadab Allah wa ridahu, kemurkaan dan keridaan Allah subhanahu wa ta'ala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala qala man 'ada li waliyan faqad adhantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya مما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل
حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعذنه. رواه البخاري. Dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Inna Allah ta'ala qala man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harbi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana ini disebut dengan hadits qudsi. Ketika Rasulullah mendengar dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia disebut dengan hadits qudsi. Karena Allah langsung yang menyampaikan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah taala man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harbi. Barang siapa yang mencederai, menyakiti waliku, maka sesungguhnya dia telah mengumumkan perang kepada diriku, kata Allah Subhanahu wa taala. Faqad adzantuhu bil harbi. Ya, barang siapa yang mencederai, menyakiti aulia Allah, wali-wali Allah. Nanti akan dijelaskan siapa itu aulia Allah. Faqad adzantuhu bil harbi. Sesungguhnya dia telah mengumumkan perang kepada diriku, kata Allah. وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ. Dan sesungguhnya ketika hambaku dia mendekatkan diri dengan sesuatu kepada diriku, sesungguhnya aku lebih menyukai, yaitu ketika dia mengerjakan satu perkara yang wajib, yang aku wajibkan atasnya. وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. Dan ketika hambaku mereka mendekatkan diri kepada diriku dengan sesuatu yang sunnah atau mustahab, ya, hatta uhibbahu, sampai aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, dan ketika aku mencintainya, kuntu sam'uhu alladhi yasma'u bihi. Dan ketika aku mencintai hambaku dengan perkara-perkara kewajiban dan perkara nawafil, kata Allah Subhanahu wa taala, ketika kuntu sam'uhu alladhi yasma'u bihi, aku menjadi pendengarannya dari apa yang dia dengar. Wa basaruhu alladhi yubsiru bihi, dan aku akan menjadi penglihatannya dari matanya, dari sang hamba tadi. Wa yadahu allati yubtishu biha, dan tangannya yang dia pergunakan untuk beramal. Wa rijlahu allati yamshi biha, ya. Kemudian kakinya, artinya Allah Subhanahu wa taala akan mendampinginya. Allah akan membantu dari wali-walinya tadi. Wala in sa'alani la u'tiyannahu, ketika dia berdoa niscaya aku akan berikan, aku kabulkan doanya. Wala in ista'adani la u'idzanahu, dan ketika hambaku tadi dia berlindung kepada diriku, niscaya aku akan melindunginya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Naam. Di sini ada faedah, siapa itu yang dimaksud dengan aulia, wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Kalau dari kacamata orang awam, akan mengatakan, oh, wali-wali Allah orang yang bisa berjalan di atas air, orang yang punya, ya, aulia Allah, mereka punya karamah, ya. Nah, tapi karamah ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak bisa di-request, tidak bisa dibuat-buat. Nah, aulia Allah Azza wa Jalla humul mu'minun al-muttaqun. Siapa yang dimaksud dengan aulia Allah? Yang dimaksud dengan wali-wali Allah, mereka adalah orang-orang mukmin yang mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah, al-muradu huna bil waliyil mu'min. Yang dimaksud dengan wali dalam hadis ini adalah
mereka orang-orang mukmin. Qala ta'ala, Allahu waliyul ladzina amanu. Allah akan menjadi wali bagi orang-orang yang beriman. Naam, faman adha mu'minan faqad adana Allah. Barang siapa yang mencederai, mengganggu dari orang-orang mukmin, maka sesungguhnya dia telah mengajak berperang kepada Allah Subhanahu wa taala, ay a'lamahu Allah annahu muharaban lahu. Ya, maka ketahuilah Allah telah mengumumkan, telah mengajak perang kepada orang-orang yang memusuhi atau menyakiti dari aulia Allah yang notabene mereka adalah orang-orang mukmin. Alladzina yattaqun, mereka mukmin yang mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Qala ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya wali-wali Allah, mereka itu tidak merasa takut dan mereka tidak pernah bersedih. Ya. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Siapa wali-wali itu? Dalam ayat ini disebutkan alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu mereka adalah orang-orang yang beriman dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Qala Ibnu Katsir rahimahullah taala, yukhbir Allah taala anna awliya'ahum alladhina amanu wa kanu yattaqun. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, Allah menceritakan dalam ayat tadi di atas dalam surat Yunus ayat 62 sampai 64. Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, na'am, anna awliya Allah humul ladzina amanu wa kanu yattaqun. Allah menceritakan, memberitakan bahwasanya siapa yang dimaksud dengan awliya Allah, mereka adalah orang-orang yang beriman dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Fa kullu man kana taqiyan kana lillahi waliyan. Dan barang siapa mereka adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah orang-orang dari awliya Allah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah qala man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harbi. Dari hadis yang kita baca dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah mendengar dari Allah Subhanahu wa taala, barang siapa ya yang memusuhi waliku, kata Allah, sesungguhnya dia atau aku telah mengumumkan perang kepadanya, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, qala Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Jadi bahwasanya aulia Allah itu ada ya, aulia Allah, wali-wali Allah itu ada, dan karomahnya aulia Allah itu juga ada ya. Tapi karomah ini tidak bisa dibuat-buat. Wal farqu bainal mu'jizah wal karamah. Apa perbedaan antara mu'jizat dengan karamah? Wal farqu bainal mu'jizah wal karamah anna al mu'jizata ayah min ayatin nubuwah wal risalah. Naam, al-mu'jizah, mu'jizat ya. Al-mu'jizah atau mu'jizat dalam bahasa Indonesianya adalah tanda dari tanda-tanda kenabian, dari sebuah risalah kenabian. Allah berikan mu'jizat kepada para nabinya. Ya. Ini adalah mu'jizat, ayat min ayatin nubuwah war risalah. Naam, mu'jizat adalah tanda dari tanda-tanda kenabian ya, dari kerisalahan dari para anbiya. Wahya amrun khariqun lil 'ada maqrunun bitahaddi fi ba'd al-ahyan. Al-mu'jizat ya, mu'jizat ini adalah satu bentuk karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang ini keluar dari kebiasaan manusia biasa. Ya. Keluar dari kebiasaan manusia biasa. Naam, bukan untuk dibuat bangga-banggaan, bukan buat untuk dites dan lain sebagainya. Naam. Laisa ala sabil at-tahaddi bal yajriyahu Allah taala karamatu lahum. Ya.
Allah berikan kepada wali-walinya, ya, atau mukjizat kepada para anbiya-Nya, ya, itu kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala dan itu di luar kebiasaan dari manusia. Naam. Demikian pula wa ammal karamatul awliya wa hiya dhuhurul amrul khariqu lil 'ada ala aydihim wa laysa ala sabilit tahaddi bal yajriyahu Allah taala karamatul lahum. Kemudian yang dimaksud dengan karamah untuk aulia Allah adalah sesuatu yang nampak, ya, perkara yang nampak, tapi perkara ini di luar kebiasaan adat, kebiasaan manusia biasa, ya. Tapi karamah ini tidak bisa untuk dijadikan sebagai tontonan, sebagai bangga-banggaan, sebagai untuk uji nyali dan sebagainya, tidak bisa. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada walinya demikian saja, ya, tanpa mereka mengetahui, ya. Bukan seperti orang zaman sekarang ketika mereka hendak menampakkan kelebihan dan kebiasaan dari manusia biasa, biasanya mereka punya trik-trik, ya, trik sulap. Nah, tapi kalau aulia Allah, karamahnya aulia Allah memang tidak bisa artinya ditampilkan dengan sendirinya. Itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ini di luar kebiasaan manusia dan dia tidak bisa untuk dijadikan sebagai bangga-banggaan. Naam. Qala Ibnu Utsaimin rahimahullah, wa ammal karamat fahiya jam'u karamah wal karamah amrun khariqu lil 'adah yajri Allah Ta'ala ala yadin waliyin ta'yidan lahu aw i'anatan aw tathbitan aw nasran lid-din. Kemudian berkata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, "Na'am, adapun karamah dari aulia Allah, na'am, ini merupakan kebiasaan dari atau di luar kebiasaan manusia biasa yang dia diberikan oleh Allah demikian, ya, kepada tangan-tangan aulia-Nya di dalam rangka untuk menolong mereka, untuk mengokohkan mereka, dan dalam rangka untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Wa thubutu karamatul aulia amrun ajma' alaihi salaful ummah, dan ketetapan tentang karamahnya aulia Allah, ya, ketetapan tentang karamahnya aulia Allah ini adalah suatu perkara yang telah disepakati oleh salaf terdahulu, ya. Naam, fa ahlus sunnah ajma'u ala itsbati karamatul aulia i'timadan ala katsiri minan nusus fil Qur'anil Karim was sunnatun nabawiyyah. Ya, dengar baik-baik ucapan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Fa ahlus sunnah ajma'u ala itsbati karamatul aulia. Ahlus sunnah sepakat, ya, ahlus sunnah wal jamaah telah sepakat menetapkan bahwasanya adanya karamah aulia, karena ini sesuai dengan nusus dari Al-Quran dan Sunnah. Wa min dzalika qala Allah Ta'ala fi qissati Maryam alaihissalam. Allah sebutkan dari beberapa kisah-kisahnya, ya, baik itu kisahnya Maryam, ya, kemudian Hajar istri Ibrahim, kemudian kisahnya ashabul kahfi, ya. Naam, yang mereka ini ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala 309 tahun lamanya mereka tertidur, ya. Ada beberapa kisah-kisah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang ini semua menunjukkan tentang karamah mereka, manusia-manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu wa hum yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan mereka adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan, sekali lagi menetapkan bahwasannya karamah aulia Allah itu ada. Ya, karamah aulia Allah itu ada, bukan kita menafikan. Tapi sekali lagi bahwasannya karamah ini tidak bisa dibuat-buat. Ya. Khilafan jarama baina aidin nas awil awam, ya, berbeda dengan yang terjadi di kalangan manusia orang-orang awam.
yang mereka menjadikan orang-orang tertentu sebagai aulia Allah. Siapa orang ini? Ini waliullah. Ya, waliullah. Naam. Apa yang mereka lakukan? Ya, apakah mereka sesuai dengan kriteria yang telah Allah sebutkan, alladzina amanu wa hum yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata aulia yang beredar di kalangan manusia, ada di antara mereka tukang sulap, ada di antara mereka tukang tipu. Ya, mereka menggunakan trik-trik sulap. Nah, kemudian ada di antara mereka yang dianggap punya garis-garis keturunan tertentu. Kemudian apa yang mereka lakukan? Mereka bisa melakukan hal-hal di luar kebiasaan manusia, tapi mereka tidak termasuk di dalam ayat ini, alladzina amanu wa hum yattaqun. Ya. Naam, kenapa? Karena mereka enggak sholat, karena mereka enggak pernah bersuci. Ya, wudu aja enggak pernah wudu apalagi sholat, enggak pernah datang ke masjid, pakaiannya najis, ya, compang-camping pakaiannya tidak menunjukkan dari hayat seorang alim. Naam, tapi inilah yang terjadi di kalangan manusia di zaman sekarang, sehingga sampai benda-benda tertentu, benda mati, ya, yang sudah mati pun dianggap mereka tetap sebagai wali. Sehingga Al-Imam Muhammad ibn Ismail Al-Amir As-San'ani Al-Yamani rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Tadhhirul I'tiqad an Adranil Ilhad, Imam San'ani mengatakan bahwasannya apa sih perbedaan antara sesembahan orang-orang musyrikin zaman dahulu, ya, dengan orang zaman sekarang itu apa bedanya? Kalau orang musyrikin zaman dahulu, zaman jahiliyah, mereka menyebut sesembahan mereka dengan sebutan as-sanam wal authan. Ya. As-sanam wal wathan. Patung berhala yang berbentuk wujud, ada wujudnya kepala manusia atau kepala binatang, itu patung. Dan ada yang tidak berwujud, bisa itu pohon, bisa itu batu, bisa itu benda apapun. Dia disebut dengan al-authan, al-wathan. Al-wathan jamaknya al-authan. Orang-orang jahiliyah mereka sebut sesembahan mereka dengan sonam wal authan. Adapun orang zaman sekarang yang notabene mereka menyembah benda yang mati atau sesuatu yang sudah mati, mereka sebut dengan sebutan al-wali. Ya, datang ke kuburan. Lalu ditanya, siapa ini? Ini kuburan wali. Ini wali, di dalamnya ada wali. Ya. Naam. Sesungguhnya kalau mereka sudah amwat, sudah mati, ya sudah. Apa yang mau dibanggakan dengan seorang yang disebut dengan wali? Naam. Benda mati yang mereka ibadahi, mereka minta-mintai bisa memberikan manfaat dan madarat, mereka sebut dengan wali. Kemudian orang yang dia tidak pernah bersuci dari hadas besar ataupun hadas kecil, tidak pernah bersuci, tidak pernah sholat, tidak pernah datang ke masjid. Di kalangan orang-orang sufiyah, mereka menyebut walinya dengan sebutan al-majdzub. Al-majdzub, ya, jamaknya al-majadzib. Disebutkan oleh Al-Imam San'ani rahimahullah. Orang-orang ini mereka enggak pernah sholat, enggak pernah ngaji, enggak pernah pegang Al-Quran karena najis, kotor, enggak pernah bersuci. Bangun tidur langsung keluar makan, ya, tidak menunjukkan dia sebagai seorang yang saleh, sebagai orang mukmin yang dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia disebut dengan julukan al-majdzub, wali Allah, al-arif billah. Ya, orang yang lebih tahu tentang Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan disebutkan oleh para ulama bahwasannya ketika mereka menjadikan satu orang menjadi wali, derajatnya sudah wali, maka mereka ini disebut dengan julukannya al-arif billah, orang yang lebih paham kepada Allah, lebih tahu tentang Allah, langsung dia belajar kepada Allah. Ya. Naam, dia belajarnya langsung dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, sang arif billah ini tadi. Naam.
Jadi apa maksud tujuannya? Maksud tujuannya tidak perlu lagi belajar sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak perlu kita belajar hadis, gak perlu kita mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita potong kompas saja. Kenapa? Karena ini sudah wali-wali ini belajarnya langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dapat wahyu, bukan wahyu tapi wangsit. Ya. Nah, mereka menganggap bahwasanya wali-wali mereka ini mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala langsung. Jadi nggak perlu belajar hadis. Nggak perlu belajar hadis. Mereka potong hadisnya. Nggak perlu belajar hadis. Ngapain repot-repot? Kenapa? Karena ini guru kita, dia derajatnya sudah al-arif billah. Ya. Jadi nggak perlu lagi belajar sunnah Rasulullah. Nah, demikianlah yang berjalan di kalangan manusia-manusia, orang-orang awam yang menjadikan orang-orang tertentu, bahkan ada orang yang dia karena pengen mendapatkan rezeki yang melimpah, dia mendatangi satu orang yang disebut Al-Majdub tadi ini, lalu dia menyerahkan mobilnya untuk mobilnya ini dicoret-coret dengan pilok. Ya. Itu mobil dicoret dari atas luar semua, itu dicoret-coret pakai pilok, berantakan, ngasal, ngacak. Kemudian di dalam dashboardnya semua dicoret-coret. Saya ngelihat ini mobil punya siapa, orang gila atau siapa? Kita nggak tahu. Ya, mobil dicoret-coret pakai pilok, di luar, di dalam semuanya penuh dengan coretan. Lalu saya bertanya kepada salah seorang teman, ini mobilnya siapa ini? Ini orang kurang kerjaan, apa orang sinting, orang gila, apa-apa ini mobil dicoret-coret. Ya. Nah, kemudian dikasih tahu kita, ini Ustaz, ini orang dia punya guru dan dia percaya sama gurunya bahwasanya setelah dicoret-coret rezekinya akan melimpah. Subhanallah, ya, setelah dicoret-coret memang rezekinya melimpah. Istidraj, ya. Setelah mobilnya dicoret-coret sama walinya, rezekinya melimpah ruah. Dia punya toko di kawasan Jakarta Timur, ada ruko, dia jual laku, dia jual apa laku, kemudian bisnisnya terus meningkat. Istidraj, ya, tambah semakin percaya dia. Wah, alhamdulillah setelah mobil anak dicoret-coret sama wali anak langsung rezeki anak lancar. Ya. Naam. Baik, ikhwani fi din azani Allah wa iyyakum. Demikian ya. Jadi Ahlu sunnah wal jamaah tidak menafikan sama sekali bahwasanya aulia Allah itu ada dan karomah aulia Allah itu ada. Ya, ahlu sunnah bukan anti kepada aulia Allah. Ya, ahlu sunnah nggak anti sama sekali. Nah, tapi ini semua karomah aulia Allah yang mereka ini tidak pernah dibuat-buat, ya. Baik. Qala Syekh Ibnu Utsaimin rahmatullahi alaihi. Qauluhu inna Allah ta'ala qala man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harbi. Hadha al hadith hadith qudsi. لأن النبي صلى الله عليه وسلم رواه عن ربه وكل حديث رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه يسمى عند العلماء حديثا قدسيا. Berkata Syekh Ibnu Utsaimin, semoga Allah merahmatinya, qauluhu inna Allah ta'ala qala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadits qudsi ini, man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Barang siapa yang menyakiti waliku, maka sesungguhnya aku, kata Allah, telah menyatakan atau mengumumkan perang kepada orang tersebut. Ini hadis adalah hadis qudsi. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam rawahu an rabbih, karena Nabi meriwayatkan dari Rabbnya yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kullu hadithin rawahu Nabi sallallahu alaihi wasallam an rabbih, dan semua hadis yang diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Rabbnya, maka dia
di kalangan para ulama disebut dengan hadits qudsi. Wal mu'ada diddul muwala. Al mu'ada, ya, permusuhan adalah lawan dari loyalitas. Wal wali diddul adu, dan wali lawan daripada musuh. Awliya'uhu subhanahu wa ta'ala humul mu'minun al-muttaqun. Kemudian kata Syekh Ibnu Utsaimin, wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala, mereka adalah orang-orang mukmin yang mereka bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa daliluhu qauluhu ta'ala, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Dalilnya firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Yunus ayat 62-63. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya awliya Allah, wali-wali Allah, mereka tidaklah orang-orang yang takut dan mereka tidak pula merasa bersedih. Siapa mereka awliya Allah? Alladzina amanu wa hum yattaqun, yaitu mereka orang-orang yang beriman kepada Allah dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qawluhu adzantuhu, yakni a'lamtuhu, ay inni a'lantu alaihi al-harbi. Firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadits qudsi ini, adzantuhu, yaitu a'lantuhu, aku mengumumkan atasnya perang. Ya, serem ya, ngeri ya. Allah subhanahu wa ta'ala yang mengancam, bukan NATO, Dewan Keamanan PBB, atau Rusia, Amerika, atau Cina yang mengancam. Tapi yang mengancam Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, faqad adzantuhu bil harbi, ay a'lantuhu bil harbi. Barang siapa yang melukai, mencederai, ya, memusuhi wali-waliku, sesungguhnya aku telah menyatakan perang, aku mengumumkan perang, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Siapa yang berani dengan Allah subhanahu wa ta'ala? Naam, tidak ada yang berani. Rusia, Amerika, siapapun tidak ada yang berani, dan mereka sudah mengakui. Naam. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala mengajak seseorang dia berperang, maka ngeri. Ala kulli hal, ya, awliya Allah alladzina amanu wa kanu yattaqun, wali-wali Allah itu orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah, ya, mereka inilah awliya Allah. Tapi sekali lagi, jangan terlalu ghulu, berlebih-lebihan, ekstrim, ya. Melihat orang kemudian dengan penampilannya, siapa ini wali Allah, ya, kemudian luar biasa. Nah, ala kulli hal, ini sesuatu yang berlebihan. Karena dahulu para anbiya, dahulu para sahabat, para salafus salih radhiyallahu alaihim ajma'in, enggak ada mereka yang berlebihan seperti itu. Nah, karomahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia bisa melihat pasukannya yang sedang berperang, yang dia kirim menempuh perjalanan 3 bulan, dia bisa melihat. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di Madinah, dan dia memerintahkan kepada pasukannya untuk lari ke bukit-bukit. Ya. Naam, ketika pasukannya pulang ke Madinah ditanya, apakah kalian mendengar teriakan Umar? Mereka mengatakan, kami mendengar. Ya. Dan ini spontan. Spontanitas. Umar melihat di hadapan dia pasukannya yang dia utus, ya, menempuh 3 bulan perjalanan sedang terdesak ketika itu. Maka Umar menginisiasi dengan mengatakan, lari kalian ke bukit-bukit. Ya. Nah, hal-hal semacam ini tidak bisa dibuat-buat. Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikannya. Ya. Nah, kemudian alhasil manusia zaman sekarang ini aneh-aneh. Ya, sempat viral. Siapa itu yang pakai topi cakil itu? Apa? Ki Joko apa? Kendil. Manusia Ki Joko Kendil katanya jalannya apa, nggak nginjak aspal. Ya nggak nginjak aspal, yang dibonceng orang naik motor dia.
Pakai sendal, iya. Ini orang nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji, nggak pernah ngapa-ngapain, jalan kerjanya jalan-jalan, ketemu di jalan orang cium tangan, ngasih hadiah, ini wali Allah, wali Allah. Ya. Nah, wali Allah itu bukan berkelana seperti itu. Wali Allah ya biasa-biasa aja, dia punya rumah, dia punya istri, dia punya keluarga, biasa dia ke masjid, bukan kemudian mengelana dari kota ke kota jalan-jalan, ya. Sempat viral itu. Ini orang ngapain? Bajunya lusuh, kotor, ya. Waliullah. Kenapa? Jalannya nggak napak di tanah. Ternyata dia naik angkot, naik mobil, naik apa lagi itu. Nah, ala kulli hal, ya. Jadi manusia-manusia zaman sekarang ini, mereka tidak bisa membedakan mana itu aulia Allah. Nah, taib. Kemudian kata Syekh bin Utsaimin rahimahullah taala, قوله آذنته يعني أعلمته أي إني أعلنت عليه الحرب فيكون من عاد لي وليا من أولياء الله قد آذن الله تعالى بالحرب وصار حربا لله ثم ذكر تبارك وتعالى أسباب الولاية فقال نعم. Kemudian disebutkan barang siapa yang menyakitin waliku, sesungguhnya kata Allah, aku telah mengumumkan perang kepadanya, maka Allah akan memeranginya. Nah, kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan, ya, dari beberapa wilayah siapa yang dimaksud dengan wali Allah, dan akan disebutkan di bawah ini. Al-muadzin yuadzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. طيب نواصل. ثم ذكر تبارك وتعالى أسباب الولاية فقال, kemudian disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala sebab masuknya seseorang itu menjadi aulia Allah. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi. Yani ما عبدني أحد بشيء أحب إلي مما افترضته عليه لأن العبادة تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. Kemudian disebutkan dari hadis di atas, wa ma taqarraba ilayya 'abdi,
barang siapa dari hambaku ini yang dia mendekatkan diri kepada aku, maka aku mencintainya, aku lebih mencintainya ya dari apa perkara yang telah diwajibkan atasnya. Yakni jika hambaku dia beribadah kepada diriku dengan sesuatu ya lebih aku cintai dari apa yang telah aku wajibkan atasnya, li'anna al-ibadah taqarrabu ila Allah, karena ibadah ini adalah sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Famathalan raq'atani min al-fariḍah ahabbu ila Allah min raq'atani nafla. Contohnya 2 rakaat yang diwajibkan oleh Allah dengan 2 rakaat yang dia sesuatu yang sunnah, maka yang wajib ini lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga kalau kita masuk masjid, kemudian sudah qomat, al-muadzin dia qomat, kemudian ada jamaah yang dia sedang sholat sunnah 2 rakaat, entah sholat sunnah tahiyatul masjid atau dia sholat sunnah qabliyah, al-muhim dia salat sunnah 2 rakaat. Kemudian imamnya sudah datang, kemudian muadzinnya dia qomat. Maka ya, orang yang sedang salat sunnah ini dia harus membatalkan salat sunnahnya, gugur. Kenapa? Karena telah datang yang wajib. Ya, telah datang yang wajib. Karena perkara yang wajib ini lebih dicintai oleh Allah. Jangan kita mengorbankan perkara sunnah, mengorbankan perkara wajib untuk mengejar perkara sunnah. Ya. Nah, tapi perkara yang wajib ini ya lebih dicintai, disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. 2 rakaat yang wajib itu lebih dicintai oleh Allah daripada 2 rakaat yang dia sunnah. Nah, jadi ketika masuk masjid imamnya sudah datang ya, maka ketika sudah qomat, ketika kita masih sholat dan sholatnya belum selesai, artinya masih rakaat pertama atau mungkin dia baru bangkit di rakaat kedua, kemudian qomat, maka batalkan. Ya, dibatalkan sholat sunnahnya. Nah, demikian dengan perkara yang lainnya. Mana yang lebih dicintai oleh Allah? Az-zakah atau sadaqah? Tentunya zakat yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada sedekah. Ya, zakat itu lebih dicintai oleh Allah. Kenapa? Karena zakat hukumnya wajib dan sedekah hukumnya sunnah. Nah, kemudian puasa juga demikian. Puasa wajib lebih dicintai oleh Allah daripada puasa sunnah. Haji yang wajib itu lebih dicintai oleh Allah daripada haji tatawwu. Ya, orang yang sudah pernah haji berkali-kali, ya sudah selesai. Boleh dia haji, tapi yang lebih dicintai oleh Allah yang haji yang pertama yang wajib. Nah, segala sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah dan dia nilainya wajib itu lebih disukai, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari perkara yang sunnah. Wa dirhamu minaz zakah ahabbu ila Allah min dirham minas sadaqah. 1 dirham yang dikeluarkan untuk zakat itu lebih dicintai oleh Allah daripada 1 dirham yang dikeluarkan untuk sedekah. Naam. Wa hajju fariidhah ahabbu ila Allah min hajji tatawwu'. Dan haji yang wajib yang pertama itu, yang fariidhah yang wajib yang pertama itu lebih disukai, dicintai oleh Allah daripada hajji tatawwu'. Ya. Wa shaumur Ramadan ahabbu ila Allah min shaumit tatawwu'. Puasa di bulan Ramadan itu lebih dicintai oleh Allah daripada puasa-puasa yang lainnya. Halum mujarra, demikian seterusnya. Walihada ja'ala Allah Ta'ala al-fara'id lazima fil ibadah. Oleh karenanya Allah menjadikan di sana ada perkara-perkara wajib yang lazim untuk kita jalani. Mimman yadullu ala akadiyatiha wa mahabbatihi laha. Ya, itu perkara-perkara ibadah yang lebih disukai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari perkara yang diwajibkan, ya. Perkara wajib ini lebih dicintai dan disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala daripada perkara-perkara sunnah, ya, tatawwu'. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Dan ketika hambaku dia mendekatkan diri kepada diriku dengan perkara-perkara sunnah atau perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya.
dari perkara-perkara ibadah, wala yazalu yadullu ala istimrar. Ketika hambaku ini senantiasa dia ini berkesinambungan terus-menerus mengerjakan perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yakni yastamir, dia terus konsisten, continue berkesinambungan mengerjakan perkara wajib. Ini adalah perkara yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Ya. Kemudian ketika seorang hamba dia sudah mengerjakan yang wajib-wajib, kemudian dia lanjutkan dengan perkara-perkara yang sunnah, maka ini lebih sempurna dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika mengerjakan perkara-perkara wajib, kemudian diiringi dengan diimbangi dengan perkara-perkara sunnah, maka ini lebih sempurna, lebih baik lagi dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang wajib itu lebih utama, yang sunnah itu sebagai penunjang. Ketika wajibnya dikerjakan, sunnahnya dikerjakan, maka ini adalah perkara yang sangat dicintai juga oleh Allah, disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Qala wa 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil, yani ba'da al-fara'id hatta ahibbahu aw ahabbahu hatta tahtamil huna al-ghaya wa tahtamil at-ta'lil. Naam. Ketika dia sudah mengerjakan yang wajib, kemudian diiringi, dibarengi dengan perkara-perkara yang sunnah, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintai dirinya. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'uhu alladhi yasma'u bihi. Ketika aku mencintai hambaku tadi, ya, yang dia sudah mengerjakan perkara wajib, perkara sunnah, orang yang beriman dan orang yang bertakwa kepada Allah. Fa idza ahbabtu kuntu sam'uhu alladhi yasma'u bihi. Ketika aku mencintai hambaku tadi, ya, aku akan menjadi pendengaran dia dari apa yang dia dengar. Ai saddatuhu fi kulli ma yasma'u fala yasma'u illa ma fihi al-khair lahu wa laysa al-ma'na anna Allah yakunu sami'al insan. Ya. Ketika sang hamba tadi dia mengerjakan perkara wajib, perkara sunnah, dan dia menjadi orang beriman, orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadi pendengarannya. Artinya apa? Allah akan mengiringi dia. Orang ini akan diarahkan oleh Allah untuk dia hanya mendengarkan perkara-perkara yang baik saja. Ya. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Ya, Allah akan mengarahkan, menuntun dia untuk dia ini senantiasa fala yasma' illa ma fihi al-khair. Dia tidak akan pernah mendengar melainkan apa yang dia dengar adalah perkara yang baik-baik saja. Ya. Naam. Bukan yaitu Allah akan menjadi pendengarannya, Allah di sana hadir atau tidak seperti itu, tapi Allah akan menunjukkan kepada dia untuk dia senantiasa mendengar perkara-perkara yang baik-baik saja. Naam. Ai sifatul insan muhdath ba'da lam yakun wa huwa sifatun fihi ay fi al-insan. Lianna sam'a al-insan hiya sifah min sifatihi. Karena pendengaran ini adalah sifat dari sifatnya manusia. Ya. Sifat yang dia ini notabene-nya adalah sesuatu yang dia akan mendengar ketika ada sesuatu yang baru dia bisa mendengar. Ya. Naam, dan ini merupakan sifat dari sifat manusia. Ya. Wa kadzalika yuqal fi basarihi alladhi yubsiru bihi. Demikian pula Allah nyatakan Allah akan menjadi penglihatan hambanya tadi ketika dia orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Ya. Ai annallaha yusaddiduhu fima yara fala yara illa ma kana fihi khair. Allah akan menjadi penglihatannya, yaitu Allah akan menunjukkan dia, ditunjukkan oleh Allah untuk orang tersebut tidak melihat melainkan dia hanya melihat perkara yang baik-baik saja. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan kepada orang tadi, dan ini sesungguhnya lebih pas untuk ditujukan kepada mereka para tukang yang menghakimin, ya. Hakim itu, ya, hakim itu mestinya mereka ini orang-orang awam mengatakan hakim ini apa? Kepanjangan Tuhan, ya, kata orang-orang sekarang. Harusnya demikian. Ya. Dia tidak akan mendengar melainkan mendengar yang baik-baik saja, dan dia tidak akan melihat melainkan melihat yang baik-baik saja.
Ya, ada seorang qadhi di negara Saudi Arabia, ketika dia hendak memutuskan suatu perkara, ya, kisah ini disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin hafizahullah taala, ya. Jadi ada seorang yang dia mencoba untuk memalsukan karya tulis dari salah seorang alim, ya, dan dia itu belajar untuk memalsukan tulisan tangannya sang alim tadi. Dia lakukan itu bertahun-tahun, lama, ya, sekitar 7 atau 10 tahun dia belajar nulis itu. Dipelajarin cara sang alim itu menulis seperti apa, ya, dia tulis persis, dijiplak sama dia. Dia belajar nulis. Dia ingin memalsukan, ya, karya ilmiah dari seorang alim. Akhirnya sampai kepada qadhi yang dia ini mungkin dia termasuk dalam hadis ini. Wa yubsiruhu alladhi yubsiru bihi. Ya, Allah akan menjadi penglihatannya. Ternyata orang yang dia memalsukan tadi dia tergelincir, dia jatuh nggak tahu, dia nggak sadar, dianggap tulisannya udah pas. Dia nulis dengan cara khatat, tulisan tangan itu persis sudah. Dia tergelincir dalam satu hal yang sepele. Akhirnya disodorkan tulisan tadi kepada sang qadhi tadi, maka dilihat, dibolak-balik, dilihat, ada satu tulisan ternyata sepele banget. Ya, ternyata dia menulis namanya atau nama penulis yang aslinya. Kata bahu Syekh Fulan Ibnu Fulan, Syekh pakai kalimat Syekh. Nah, maka sang qadhi mengatakan Anda telah memalsukan tulisan ini. Loh, dari mana? Qadhi tahu, pokoknya palsu. Karena seorang alim dia nggak pernah menyebut dirinya dengan seorang syekh. Ya, cuman satu kalimat dia tulis syekh atau al-allamah. Ya, maka diketahui bahwasanya tulisan itu adalah palsu. Nah, jadi seorang qadhi atau seorang hakim, dia sebetulnya orang-orang yang terpilih dan dia harus benar-benar orang yang dia bertakwa kepada Allah, orang beriman dan orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ay saddatuhu fi kulli ma yasma'u fala yasma'u. Naam. Intahayna. Ay anna Allah yusaddiduhu fi ma yara fala yara illa ma kana fihi khair. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menjadi penglihatannya, yaitu artinya Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan mengarahkan, menunjukkan kepada dirinya, dan dia tidak akan melihat melainkan melihat dari perkara-perkara yang baik saja. Wala yanzuru illa ila ma kana fihi khair, dan dia tidak pernah melihat melainkan dia hanya melihat dari perkara yang baik-baik saja. Wa yadahu allati yubtishu biha yuqalu fiha ma sabaq fi as-sam' aw anna Allah ta'ala yusaddiduhu fi batshihi 'amalihi biyadihi fala ya'mal illa ma fihi al-khair. Dan Allah akan menjadi kepanjangan tangannya. Artinya, ya, Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan kepadanya, ya, untuk dia beramal dengan tangannya. Beramal dengan tangannya, yaitu beramal dengan baik, dan dia tidak akan beramal melainkan dia akan beramal dengan kebaikan. Wa rijlahu allati yumshi biha, dan kakinya ketika dia melangkah, Allah akan senantiasa akan menjadi kakinya, artinya Allah akan senantiasa menunjukkan ayyusaddiduhu aidan fi mashihi fala yamshi illa khair. Ya, kakinya Allah akan menjadi kakinya, yaitu Allah akan senantiasa mengarahkan langkah-langkah kakinya, dan dia tidak akan melangkahkan kakinya melainkan dia akan melangkahkan kakinya di tempat-tempat yang baik. Ya, kalau orang yang dia memang dasarnya orang baik, ya, yang dia tersebut dalam ayat di atas, alladzina amanu wa hum yattaqun, yaitu orang yang beriman dan mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, penglihatannya, pendengarannya, tangannya dan kakinya. Kakinya ketika dia hendak melangkahkan kakinya ke tempat-tempat maksiat mungkin, maka Allah Subhanahu wa taala akan ada cara Allah Subhanahu wa taala yang mungkin Allah gagalkan. Mungkin dia ketika naik motor, ban motornya bocor, atau mungkin ketika dia naik mobil, mobilnya tiba-tiba bannya kempes, ya. Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan kepada dia
untuk mengarahkan kepada dia, tidak melangkahkan kakinya melainkan kepada tempat-tempat yang baik. Naam. Qala wala in sa'alani la'u'tiyannahu, ay da'ani bi syai'in wa talaba minni syai'an la'u'tiyannahu. Ketika orang-orang tadi yang mereka beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, mereka mengerjakan perkara-perkara wajib, perkara-perkara sunnah, ya, yang mereka dicintai oleh Allah, ketika mereka meminta berdoa, wala in sa'alani la'u'tiyannahu, ketika mereka meminta kepada diriku, kata Allah, niscaya aku akan mengabulkan, akan memberikannya, ya, mengabulkan doanya. Ai da'ani bi syai'in, barang siapa yang dia berdoa kepada diriku, kata Allah, wa talaba minni syai'an, dan hambaku tadi meminta sesuatu kepada diriku, niscaya aku akan berikan, la'u'tiyannahu, yakin seyakin-yakinnya, ya, 1.000.000% pasti Allah akan mendengar doanya. Nah kan jangan pesimis jadi manusia, jangan pesimis jadi hamba Allah. Ya Allah, ini hidup kayaknya susah banget, ini hidup kenapa demikian, ya. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah mendengarnya walaupun dalam hal-hal sepele. Biasakan, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, biasakan berdoa. Berdoanya pakai bahasa apapun, mau bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Jepang, bahasa Cina, bahasa apa, dalam hal-hal sepele. Dalam hal sepele, katakan di sini di parkiran Masjid Aryat ini, fasumnya ini lagi kayak tadi ini, bapak tadi dia parkir mungkin nggak dapat tempat, ya, bingung mau taruh di mana. Kadang-kadang kita lagi parkir di pertokoan, demikian, parkirnya penuh, muter nggak dapat parkir. Atau mungkin di PRJ atau di mana muter-muter nggak dapat parkir. Ini hal sepele, hal sepele. Tapi coba kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, mudah-mudahan dapat parkir, ya, ada yang kosong, mudah-mudahan. Subhanallah dapat. Ya, ini sesuatu yang nggak logis mungkin bagi kita, tapi Allah Subhanahu Wa Taala ketika dia meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wala in sa'alani la'u'tiyannahu, ketika hambaku meminta sesuatu kepada diriku, aku akan kabulkan. Hal sepele, cuman parkiran mobil, ya, cuman parkiran mobil, kita muter-muter cari mobil nggak dapat di Senayan atau di PRJ atau di mana, ya, penuh, lagi ada event, ya, sering kan kita seperti itu, muter nggak dapat parkir, ya jangan putus asa, terus muter sambil doa, ya Allah, mudah-mudahan ada yang kosong, mudah-mudahan ada yang pulang ini orang, mudah-mudahan kosong. Terus subhanallah dapat, pasti dapat. Ya, itu bukan karena kepintaran kita nyetir, enggak. Itu karena kita berdoa kepada Allah, kita dikabulkan oleh Allah, cuman kita enggak sadar. Dengan doa-doa sepele seperti itu, ya Allah mudah-mudahan, ya Allah mudah-mudahan. Ya, semoga. Maka sering-seringlah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah enggak tidur, Allah tahu apa yang ada di hati kita. Ya, nah. Tayyib. Walain, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala, ya, Allah akan mendengar apa yang ketika hambaku dia berdoa, nih saya aku akan memberikannya, ya. Seperti dalam hadis, nazala rabbuna ila sama'id dunya fi thuluth al-akhir min al-lail. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, hal min mustaghfir fa'aghfir lahu, hal min sa'il fa'u'tiya lahu. Dalam hadis yang sahih, ya, disebutkan Allah Subhanahu wa taala, ini hadits qudsi juga, disebutkan Rasulullah, Allah setiap sepertiga malam terakhir Allah itu turun di langit bumi, langit dunia. Langit dunia itu yang bisa kita lihat. Kita menengadah ke atas kelihatan langit, yaitu langit dunia. Ya. Allah itu setiap sepertiga malam terakhir turun. Setiap malam. Setiap malam Allah itu turun. Mendekat kepada hambanya. Kemudian Allah mengatakan, hal min mustaghfir fa'aghfiru lahu. Apakah ada dari hambaku di saat ini, di sepertiga malam terakhir, yang dia memohon ampunan kepada diriku? Niscaya aku akan ampuni dosa-dosanya. Hal min sa'il fa'u'tiya lahu. Apakah ada dari hambaku yang di sepertiga malam terakhir ini dia bangun dan dia berdoa kepada diriku, dia memohon hajatnya, niscaya aku akan mengabulkan doanya. Dan aku malu, kata Allah Subhanahu wa taala, ketika hambaku menengadahkan tangannya dan aku tidak mengabulkan doanya. Ya, Allah itu dekat, bahkan lebih dekat, dalam hadis disebutkan lebih dekat daripada urat leher kita. Ya, maka
Terus doa apapun, doa yang apal nggak apal, doanya bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa Makassar, Bugis, apa terserah deh doanya. Ya, jangan malas doa. Lagi di jalan, ya Allah mudah-mudahan dapat rezeki. Ya Allah mudah-mudahan dagangan laris. Ya Allah mudah-mudahan ini produk saya jualan ini kejual. Ya, hal-hal apapun kita doa. Maka di situ Allah Subhanahu Wa Taala akan mengabulkan doa kita tanpa disadarin. Seperti tadi saya ceritakan hal sepele parkiran mobil. Muter kita doa sama Allah, ya Allah mudah-mudahan dapat parkir. Ternyata dapat. Bukan karena kita nyari parkirnya pinter, enggak, itu karena kita berdoa kepada Allah. Ya. Itu yang tidak kita sadari. Ketika lisan kita mengatakan ya Allah mudah-mudahan dapat parkir. Ya. Ternyata Allah kabulkan, kita dapat, ya. Naam. Taib. Wala in ista'adani la'udhannahu fadzakara su'alul ladzi husulul matlub. Ya, barang siapa yang dia memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ya memohon apapun Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan permintaannya. Allati biha an-najah minal marhub wa akhbara annahu subhanahu wa ta'ala yu'ti hadha al-mutaqarrib ilayhi bin nawafil yu'tihi ma sa'al wa yu'adhihu mimma ista'adahu. Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan, mendengar doanya hambanya yang mukmin, yang muttaqin, yang dia mengerjakan perkara wajib, dia mengerjakan perkara-perkara sunnah, ya semuanya dikerjakan, ya. Allah Subhanahu wa taala akan melindungi dia dari segala bentuk apapun, ya, yang dapat mencederai dirinya. Naam. Wa fi hadzal hadits fawaid itsbatul al-wilayatu lillahi azza wa jalla. Ay inna Allah ta'ala awliya. Dalam hadis ini ada beberapa faedah, disebutkan di antaranya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki wali-wali. Ya. Wa hadza qad dalla alaihi al-Qur'anul Karim. Qala Allah ta'ala ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Dalam surat Yunus ayat 62 63 dalilnya bahwasanya aulia Allah itu mereka tidak pernah takut dan mereka tidak pernah merasa bersedih. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa beriman kepada Allah dan dahulu mereka adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Yang kedua, karama aulia Allah ala Allah haitsu kana alladhi yu'adihim qad adana Allah bil harb. Dan karama aulia Allah yaitu ketika Allah nyatakan barang siapa yang memusuhi, menyakiti wali-walinya, maka Allah nyatakan perang kepadanya. Yang ketiga, anna ma'adatu awliya Allah min kaba'irudz dzunub lianna Allah ja'ala dzalika ibzanan bil harbi. Dan yang ketiga, barang siapa yang memusuhi dari wali-wali Allah, ini termasuk dari al-kaba'irudz dzunub, dari dosa-dosa besar. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengumumkan perang kepada orang-orang yang memusuhi wali-wali Allah. Yang keempat, annal fardhah ahabba ila Allah minan nafilah. Yang keempat, faedah yang keempat, bahwasanya perkara yang wajib itu lebih disukai oleh Allah daripada perkara yang sunnah. Naam. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in habbu ilayya mimma aftaradta 'alaihi. Dan aku lebih menyukai hambaku ketika dia mengerjakan perkara yang wajib, ya, ketika dia mendekatkan diri kepada diriku. Yang kelima, al-isyara ila anna awamirillah azza wa jal naw'an, faraid wa nawafil. Dan ini hadis ini ada isyarat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala atau perintah Allah ini ada dua. Ya, perintah Allah ini ada dua, yaitu yang pertama adalah wajib, yang kedua adalah an-nawafil. Ya, perkara mustahab, perkara sunnah. Yang keenam, faedah yang keenam, itsbatu al-mahabbah lillahi azza wa jal. Yang keenam, penetapan, ya, cintanya Allah azza wa jal, liqaulihi ahabba ilayya, yang mana Allah menyatakan aku akan mencintainya, ya. Wal mahabba sifatun qa'imatun bi dzatillahi subhanahu wa ta'ala. Dan al mahabba ini adalah sifat yang dia berdiri tegak dari zatnya Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Segala sesuatu yang dia muncul dan timbul dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia tidak bisa disamakan dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak seorang makhluk pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia Maha mendengar lagi Maha melihat, ya, segala sesuatu. Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluk. Al-Qur'an adalah firman Allah dan bukan makhluk. Minhu bada' wa ilaihi ya'ud.
darinya permulaan ayat Al-Quran itu muncul dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Al-Quran atau kalamullah ini dari sifat min sifatillah, ya. Allah berfirman dalam Al-Quran atau Allah berfirman itu merupakan sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa disamakan dengan sifat makhluk, dan ini telah diingkari oleh kelompok Jahmiyah wal Mu'tazilah dari pimpinan kelompok Jahm bin Safwan, dan dia mengambil ilmu dari Ja'd bin Dirham. Ja'd bin Dirham dia mengambil ilmu dari Bayan ibnu Sam'an. Bayan ibnu Sam'an dia mengambil dari pamannya, dan pamannya adalah seorang Yahudi yang dia telah menyihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pokok ajaran dari kelompok Jahmiyah dan Mu'tazilah bersumber dari ajaran Yahudi. Naam. Qala, yang ketujuh, annal a'malu tatafadhal hiya binafsiha, dan amalan ini ada sesuatu yang lebih utama daripada yang lainnya, ya. Lebih ada keutamaan daripada amalan-amalan yang lainnya. Karena siapa mengerjakan amalan wajib lebih dicintai oleh Allah daripada perkara sunnah. Ad-dalala, yang ke-8, ad-dalala ala ma dhahaba ilaihi ahlus sunnati wal jamaah min anna al-imanu yazidu wa yanqus. Dan yang ke-8, faedah yang ke-8 menunjukkan di sini ahlus sunnah berpendapat bahwasanya iman itu derajatnya yazidu wa yanqus, iman itu naik dan turun grafiknya. Yazidu wa yanqus bihasbi tafadiliha. Iman ini naik dan turun sesuai dengan amalan apa yang dia kerjakan, ya. Dan ini ucapan ahlus sunnah wal jamaah, al-imanu qawlan wa amal yazidu wa yanqus, ya. Ini ucapan ahlus sunnah dari zaman dahulu sampai hari ini, sampai yaumil qiyamah. Dan Imam Bukhari mengatakan, naqaltu min 1080 rajula ay muhaddits alladhina kanu yaquluna anna al-imanu qawlun wa amal yazidu wa yanqus. Imam Bukhari mengatakan, aku telah mencatat hadis dari perawi yang berjumlah 1080 orang rawi yang semua mengatakan mengimani bahwasanya iman itu al-qaulun wa amal. Iman itu harus diucapkan dan iman itu harus diamalkan. Iman itu grafiknya naik turun, yazidu wa yanqus. Ya, catat, Imam Bukhari mengatakan, aku telah menulis dari 1080 orang rawi yang mereka semua mengatakan al-imanu qaulun wa amal yazidu wa yanqus. Jadi Imam Bukhari ini mencatat hadis tidak sembarangan. Dia hanya meriwayatkan hadis dari seorang rawi yang benar-benar dia dari ahlus sunnah. Yang imannya dia mengatakan al-imanu qaulun wa amal. Naam. Jadi demikianlah para ulama-ulama ahlus sunnah. Mereka semua mengatakan al-imanu qaulun wa amal yazidu wa yanqus. Iman itu diucapkan dan diamalkan. Iman itu grafiknya naik turun. Ya, tidak ada iman itu sama semua. Ya, berbeda dengan kelompok Al-Jabriyah wal Mu'tazilah yang mereka mengatakan bahwasannya cukup kita beriman saja, nggak perlu beramal, dan iman kita sama dengan imannya Abu Bakar dan Umar, kata mereka demikian. Ya. Nah, inilah orang-orang yang dia sesat dan menyesatkan, berbeda dengan ahlus sunnah wal jamaah. Tadi disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, ad-dalala ala ma dhahaba ilaihi ahlus sunnah wal jamaah min anna al-imana yazidu wa yanqus li anna al-a'malu min al-iman, karena amalan itu bagian dari iman. Al-amal thamratul iman. Amal ini adalah buah hasil dari keimanan. Ya, fa idza kanat at-tatafadal fihi mahabbatillahi laha yalzim min hadha anna al-imana yazidu wa yanqus bihasbi tafadiliha. Ya, kata Syekh bin Utsaimin bahwasannya amalan ini adalah buah hasil dari iman, dan jika di sana ada sesuatu yang lebih, amalan yang lebih dari yang lainnya, adalah sesuatu yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwasanya iman itu adalah yazid wa yanqus, dia grafiknya naik turun sesuai dengan apa yang telah dia upayakan, ya, dari amalannya. Anna fi mahabbatillah azza wa jalla tasdidul 'abd fi sam'ihi wa basarihi wa yadihi wa rijlihi muayyidan lillahi azza wa jalla. Di antara bentuk kecintaan Allah kepada hambanya, Allah akan senantiasa mengiringinya, ya, baik itu dari pendengarannya, baik itu dari matanya, baik itu dari tangannya, baik itu dari kakinya, dan Allah akan melindunginya. Ya. Kemudian yang ke-10, annahu kullama izdadul insanu taqarruban ila Allah bil a'mali salihah fa inna dhalika aqarrabu ila ijabati du'aihi wa i'adatihi mimma yasta'idzu billahi minhu liqaulihi ta'ala fil hadits
wala in sa'alani la'utiyannahu wala in ista'adani la'adhannahu. Naam. Kemudian terakhir yang 10 kata Syekh Ibnu Utsaimin, dan ketika bertambahnya ya keimanan seorang, bertambahnya dia keimanan ketakwaan dia kepada Allah, dan dia semakin mendekatkan diri kepada Allah dengan dia beramal amalan saleh, ya, semakin dia dekat dengan Allah, maka semakin doanya itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dzalika aqrabu ila ijabati du'ain wa i'adatihi mimma yasta'iddu Allah minhu. Ketika dia semakin dekat dengan Allah, Allah akan mengabulkan doanya dengan gampang, dan Allah akan melindungi dirinya, ya, dari segala bentuk mara bahaya, ya. Terakhir guru kami Syekh Mukbil rahmatullahi alaih, ya, seorang alim itu di sepanjang zaman setiap waktu pasti ada yang memusuhi, ya. Karena keikhlasan, keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dia bertawakal kepada Allah, ya, dia berserah diri hanya kepada Allah. Pernah suatu ketika ada seorang penyusup, ya, yang dia nyusup ke maktabah Syekh Mukbil rahmatullahi alaih, dan dia sudah menodongkan pistol kepada Syekh rahimahullah. Dan ini cerita dari orang-orang yang terdekat dari Syekh Mukbil rahmatullahi alaih. Pistol sudah sudah ditodongkan, ya, oleh orang tadi di hadapan Syekh rahimahullah. Tapi subhanallah, karena dia adalah orang yang beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah, dan dia bertawakal kepada Allah, dia berserah diri kepada Allah. Kalau memang harus keadaannya harus dia meninggal di hari itu, maka dia sudah berserah diri kepada Allah. Tapi subhanallah, tiba-tiba orang yang menodongkan pistol ini nggak mampu, dia mengangkat pistolnya, jatuh pistolnya, ya. Nah, jadi ini semua min karamati auliyaillah, ya. Ini semua tidak pernah dibuat-buat, demikian saja terjadi demikian, ya. Nah, ala kulli hal ikhwani fid din azani Allah wa iyyakum. Sekali lagi bahwasanya karamah aulia Allah itu Ahlus Sunnah menyatakan ada, dan kita mengimaninya. Barang siapa memusuhi aulia Allah, maka dia termasuk min kaba'irudz dzunub, termasuk dia berdosa besar, ya. Karena Allah telah menyatakan qad adantuhu bil harbi ay a'lantuhu bil harbi. Barang siapa memusuhi waliku, maka aku telah menyatakan perang kepada dirinya, dan ini menunjukkan dosa besar, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahmatullahi alaih. Maka ikhwani fid din azani Allah wa iyyakum, sampai sini ya yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah pelajaran dari hadis ini, bahwasanya orang-orang yang beriman dan orang yang bertakwa adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik, memberikan hidayah kepada kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima amalan kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Naktafi ila hadzal qadar ila huna, wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.